Melanjutkan spoiler sebelumnya di mana Xiaoyan akhirnya berhasil menyempurnakan 3000 Burning Flame dan menerobos ke bintang 9 Douzong. Melihat api ungu yang sangat padat, Xiaoyan pun tak menyia-nyiakan energi murni ini dan segera mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap, daya hisap yang sangat kuat pun melonjak dan menyerap seluruh energi api yang tersebar di sekitarnya. Sesaat kemudian, energi yang terkumpul dari nyala api itu pun perlahan memadat di tangan Xiaoyan dan akhirnya berubah menjadi sebuah manik-manik api. Menurut catatan yang ditinggalkan Yalau, benda ini disebut sebagai Fire Lightning Bead. Tentu saja pembentukan manik-manik ini memerlukan kendali spiritual yang sangat tinggi. Jika tidak, gumpalan api tersebut akan langsung meledak. Selain pembentukannya yang sangat sulit, manik-manik api ini juga memiliki efek destruktif sesuai dengan bahan dasarnya. Dikarenakan benda ini terbentuk dari kekuatan 3000 Burning Flame, Xiaoyan yakin itu seharusnya cukup untuk memberikan luka serius bagi Master Douzun. Setelah memurnikan energi api yang tersebar lebih dari setengah jam, Doki di tubuh Xiaoyan kini benar-benar jatuh dalam kondisi lemah. Namun siapa sangka hanya dalam waktu singkat Doki di tubuhnya seketika pulih seperti sedia kala. Sepertinya setelah berevolusi, teknik mantra api kini benar-benar memberikan efek pemulihan yang sangat tinggi dan bisa dikatakan setara dengan teknik Do kelas D. Selain itu, dengan keunikan mantra api, Xiaoyan yakin teknik ini layak dianggap sebagai metode ki terbaik di bawah kelas Dian. Tentu saja ini tidak termasuk teknik warisan yang telah diturunkan sejak zaman kuno seperti halnya metode dari klan Gu. Setelah memikirkan semua itu, Xiaoyan pun perlahan menghela nafas panjang dan bergegas pergi menuju pintu spasial untuk secepatnya kembali ke kota Pil. Mengingat dia telah menghabiskan waktu yang cukup lama di dalam wilayah bintang ini. Sementara itu di bagian luar kondisi portal benar-benar tenang sejak setengah tahun yang lalu. Namun kini ketenangan tersebut tiba-tiba saja buyar dan seketika menunjukkan tanda-tanda ledakan. Perubahan mendadak ini secara alami membuat 3 Panatua Agung waspada dan segera memerintahkan seluruh ahli di bawah kelas Do Huang agar pergi menjauh. Sementara sisanya akan bertugas untuk membentuk formasi pertahanan. Setelah memberikan perintah tersebut, 3 Panatua Agung pun sontak bertindak dan memperkuat segel ke wilayah bintang. Di lain sisi, Tianhuo pun tampak menatap serius ke arah portal dan bertanya kepada Xiao Yishen, apakah mereka harus pergi untuk memasuki tempat tersebut. Xiao Yishen pun perlahan menggelengkan kepalanya dan menjawab bahwa dia akan menunggu Xiaoyan. Mendengar jawaban tersebut, Tianhuo pun hanya bisa termenung sembari bergumam. Pada saat ini tidak ada masalah pada segel naga di tangan Xian, jadi seharusnya Xiaoyan baik-baik saja. Tetapi mengapa masih belum ada kabar apapun setelah sekian lama? Sementara Tianhuo terjebak dalam pikirannya sendiri, Xuan Kongzi pun tiba-tiba saja berteriak dengan serius dan memerintahkan 2 tetua agung lainnya untuk membantu memperkuat segel. Meski mereka telah mengerahkan seluruh kemampuan, namun segel tersebut sama sekali tak pulih dan justru menunjukkan retakan yang semakin meluas. Sesaat kemudian, riak energi pun melonjak hebat dari arah portal, diikuti dengan kemunculan sosok 3000 Burning Flame. Baru saja Xuan Kongzi ingin mengambil tindakan, naga tersebut tiba-tiba saja berfluktuasi diikuti dengan kemunculan seorang pemuda yang tidak lain adalah Xiaoyan. Pandangan 3 tetua agung pun benar-benar terfokus ke arah Xiaoyan. Mereka bisa merasakan bahwa aura yang dipancarkan Xiaoyan saat ini sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Dengan penuh rasa penasaran, mereka sontak bertanya apakah dia telah berhasil menaklukkan 3000 Burning Flame. Xiaoyan pun sontak mengangguk dan membenarkan hal tersebut. Xuan Kongzi pun seketika tercengang, pemuda ini memang layak menjadi murid dari Yao Chen. Dengan kemampuannya sendiri, dia benar-benar mampu menaklukkan keberadaan yang sangat menakutkan seperti 3000 Burning Flame. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas meminta maaf karena telah membuat semua orang merasa khawatir. Di lain sisi, Xiao Yishen, Tianhuo, dan juga Xian pun perlahan menghela nafas lega ketika melihat Xiaoyan kembali dalam keadaan baik-baik saja. Selain itu, hal yang membuat mereka semakin kagum adalah kecepatan pelatihannya. Tidak diragukan lagi, dalam waktu dekat Xiaoyan mungkin akan segera menerobos ke ranah Douzun. Setelah menerima peningkatan yang sangat signifikan itu, Xiaoyan lantas mengepalkan tinjunya sembari bergumam dengan tatapan tajam. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi menyelamatkan gurunya dari tangan Aula Jiwa. Singkat cerita, hari pun berlalu dan kini terlihat Xuan Kongzi tengah memimpin rapat untuk menyusun rencana mereka selanjutnya. Menurut informasi yang kami peroleh, Aula Jiwa sepertinya berniat untuk memindahkan tempat pengurungan Yao Chen. Namun karena beberapa waktu lalu ada kompetisi pil gathering, rencana itu pun mereka tunda untuk sementara waktu. Namun selama setengah tahun ini tampaknya mereka sudah bertindak dan memindahkan gurumu dari kota Ming yang terletak di wilayah barat dataran tengah. Mendengar informasi tersebut, Xiaoyan pun lantas bertanya, kalau begitu di manakah mereka memenjarakan guru saat ini? Xuan Ye pun memberitahu bahwa mereka masih belum bisa memastikan keberadaan Yao Chen dan masih harus mengumpulkan seluruh informasi yang ada. Namun tidak perlu cemas karena Menara Pil pasti akan segera mendapatkan lokasi tersebut secepatnya.
Suan Kongzi pun menambahkan, tidak perlu khawatir, kekuatan Yao Chen adalah sesuatu yang sangat diperlukan aula jiwa. Oleh sebab itu, mereka tidak akan mengambil nyawanya begitu saja. Begitu titik lokasi Yao Chen ditemukan, maka kami akan mengandalkanmu untuk memimpin pertempuran antara Menara Pil melawan aula jiwa. Xiaoyan pun lantas menjawab, karena Menara Pil telah membantu sampai sejauh ini, maka aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas kalian semua. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan pun menyumpahi aula jiwa sembari menggenggam erat token giok di tangannya, yang merupakan benda pemberian dari Feng Zunze sebelumnya. Sepertinya tidak lama lagi, token giok tersebut akan segera terpakai. Di samping itu, Xiaoyan juga masih harus mengumpulkan bala bantuan sebanyak-banyaknya dalam misi penyelamatan ini. Hanya dengan begitu, peluang keberhasilannya akan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah pembicaraan tersebut berakhir, Xiaoyan lantas kembali ke ruangan klan Ye dan bertanya kepada Xiao Yishan, apa saja yang telah terjadi selama setengah tahun ini. Xiao Yishan pun memberitahu bahwa Ye Zong beserta Xin Lan telah kembali ke kota Ye terlebih dahulu. Bagaimanapun sebagai tetua pertama, dia jelas memiliki banyak sekali urusan klan yang harus segera diselesaikan. Selain itu, masih ada hal yang jauh lebih penting dalam kurun waktu ini, di mana Sekte Suan berulang kali datang untuk mencari masalah. Mereka yakin bahwa menghilangnya Tuan Muda serta dua sesepuh klan Suan di alam pil, itu semua disebabkan oleh Xiaoyan. Beruntung sebelumnya Cao Ying membantu menenangkan situasi dan menegaskan bahwa semua itu disebabkan oleh aula jiwa. Meskipun begitu, Xiao Yishan yakin Sekte Suan pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jika mereka sampai mendengar bahwa Xiaoyan kembali dalam keadaan selamat, bisa dipastikan mereka pasti akan kembali untuk membuat masalah. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun sama sekali tak gentar apalagi peduli. Karena mereka sendiri yang memulai, maka dengan senang hati dia akan menemaninya sampai akhir. Selang beberapa waktu, Tianhuo pun mulai bersuara dan mengatakan bahwa kondisinya cukup buruk dan sangat sulit untuk meningkatkan kekuatannya setelah mendapat tubuh baru. Xiaoyan lantas menjawab dia mungkin memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memulihkan kekuatan puncaknya jika melalui pelatihan normal. Tetapi tidak perlu khawatir karena semua itu bisa teratasi dengan bantuan pil obat. Di situ Xiaoyan lalu bertanya apakah senior Tianhuo pernah mendengar sebuah ramuan bernama pil obat hijau jamur. Pil ini memiliki efek yang bisa memulihkan kekuatan puncak seseorang selama hidupnya. Jika Tianhuo mengkonsumsi pil ini, maka dalam waktu dekat dia pasti akan segera mendapatkan kembali kekuatan bintang 3 Dousun miliknya. Meskipun saran ini sangat bagus, namun Tianhuo cukup ragu mengingat pil hijau jamur sangat sulit dimurnikan bahkan bagi alkemis tingkat 8. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tersenyum sembari menekupkan kedua tangannya. Senior Tianhuo, kau bisa menyerahkan masalah pil ini kepadaku. Anggap saja ini sebagai bentuk balas budi dariku. Xin lalu berpindah ke sebuah aula besar yang tidak lain adalah kediaman klan Suan. Terlihat di sana ada seorang pemuda yang tengah duduk di kursi pemimpin sembari mendengarkan laporan dari salah seorang tetua. Sosok pemuda ini kemungkinan besar adalah tuan muda dari klan Suan. Kembali ke ruangan klannya, terlihat kini Xiaoyan tengah menggenggam sebuah gulungan teknik yang tidak lain adalah 3 bagian terakhir dari teknik segel kaisar yang diberikan oleh Xun Er sebelumnya. Sesuai dengan perkataan Xun Er, segel kaisar pada dasarnya terbagi menjadi 5 bagian. Namun karena kekuatan Xiaoyan di masa lalu masih terlalu kecil, oleh sebab itu dia baru diperbolehkan mempelajari sampai bentuk kedua. Dengan kekuatan Xiaoyan sekarang, sepertinya tidak masalah baginya untuk mempelajari 3 bagian yang tersisa. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan lantas menutup kedua matanya dan segera memasuki mode pelatihan. Mempelajari teknik do tingkat tinggi semacam ini tentu saja akan menguras energi serta membutuhkan banyak usaha dan ketekunan. Setelah beberapa hari berlalu, Xiaoyan sepertinya mulai mendapatkan sedikit pencerahan terkait segel kaisar tersebut. Namun di tengah pelatihannya itu, Xiao Yishan tiba-tiba saja datang membawa kabar buruk dan memberitahu bahwa anggota Sekte Suan telah berkumpul untuk membuat perhitungan. Sementara itu di area luar Menara Pil, terlihat para ahli dari Sekte Suan telah bersiap di bawah pimpinan tertinggi mereka yang bernama Chen Tianan. Kedatangan mereka ini jelas membuat seisi kota seketika dipenuhi keributan. Semua orang benar-benar tak menyangka bahwa kekuatan utama dari Sekte Suan akan datang secara langsung demi membuat perhitungan dengan Xiaoyan. Selang beberapa waktu, tetua Qiuling pun akhirnya muncul dan segera memberikan peringatan bahwa Menara Pil bukanlah tempat untuk bertarung apalagi sampai terjadi pertumpahan darah. Namun di situ Chen Tian sama sekali tak peduli dan membalas, Qiuling, kau tidak perlu menggunakan nama Menara Pil untuk menekanku. Bagi orang lain peringatan semacam itu mungkin akan membuat mereka takut. Akan tetapi semua itu tidak akan berlaku bagiku. Sebaiknya kau segera menyerahkan Xiaoyan, maka dengan begitu aku akan langsung pergi dari tempat ini tanpa harus membuat keributan. Di tengah pembicaraan tersebut, sang tuan muda Yi Chen pun perlahan muncul dan berkata,
Tetua Qiuling, kau sebaiknya tidak melawan sampai sejauh itu. Bagaimanapun Sekte Xuan adalah salah satu dari 3 sekte langit. Jika kami tidak bisa membalaskan dendam ini, maka itu jelas akan merusak reputasi Sekte Xuan ke depannya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside